Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Zikri Rifandi dari BP 2211013028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menampilkan mengenai tentang kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya kita harus mengetahui makna dari hak dan kewajiban warga negara terlebih dahulu. Tanpa mengetahui yang seharusnya seperti apa, kita tidak dapat mengetahui pelanggaran dan pengingkarannya. Maka di sini kita akan membahas makna dari hak warga negara dan makna dari kewajiban warga negara itu sendiri. Jadi, di sini akan dijelaskan makna dari hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga sebuah negara. Sedangkan makna dari kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga negara itu sendiri. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari pelanggaran hak warga negara, di mana pelanggaran hak warga negara merupakan situasi di mana warga negara tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan yang menjadi pengertian dari pengingkaran kewajiban warga negara merupakan tindakan dilakukan oleh seseorang saat tidak melaksanakan kewajiban warga negara sebagaimana mestinya. Jadi, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Di mana sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Penyebab yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Selanjutnya yang menjadi penyebab yang ketiga yaitu sikap tidak toleran, di mana sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap inilah pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, penyebab yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kekuasaan yang berlaku, dan tidak semua orang menggunakan kekuasaannya di tempat yang tepat. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kelima yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang atas perbuatannya itu. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, penyalahgunaan teknologi, di mana kemajuan teknologi sekarang ini dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif pula. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan seperti peretasan, penculikan yang dilakukan,
melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang pertama adalah proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang kedua adalah tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan itu pun belum sepenuhnya terlaksanakan juga. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang ketiga adalah makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Padahal yang kita ketahui pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan penjaminan keberadaan hak asasi manusia. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang keempat adalah masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat beribadah. Padahal pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang kelima adalah angka putus sekolah yang cukup tinggi di Indonesia. Di Indonesia mengidentifikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan yang menjadi contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terakhir atau yang keenam adalah pelanggaran hak cipta. Misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat atau mengkopi atau menyalin tanpa menyertakan sumber yang jelas dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Jadi inilah beberapa contoh dari kasus pelanggaran hak warga negara yang ada di Indonesia. Contoh kasus yang sudah diuraikan tadi membuktikan bahwa tidak sepenuhnya hak warga negara karena adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut jika tidak segera diatasi, maka dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan untuk negara kita, supaya menjadi negara yang maju, makmur, dan sentosa. Kita sudah membahas tentang contoh kasus-kasus pelanggaran HAM. Maka sekarang kita akan membahas contoh tentang kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan berarti pengingkaran kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar, mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, bau, bahkan banjir. Maka akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain, terlebih merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dan dampaknya adalah terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu melanggar aturan berlalu lintas. Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur, sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan, yang sudah diatur dalam pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang menaati peraturan lalu lintas baik sebagai pejalan kaki, pengendara motor, dan pengguna jalan lain. Tetapi masih banyak sekali warga negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan menyebabkan banyak kecelakaan dalam lalu lintas. Misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda berkendara, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam contoh pengingkaran kewajiban yang ketiga, yaitu merusak fasilitas negara. Merusak fasilitas negara atau fasilitas umum berarti merupakan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar. Padahal lingkungan dan alam sekitar tersebut sangat bermanfaat bagi kita dan bagi manusia. Contoh fasilitas umum yang sering dirusak yaitu mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, mencoret-coret halte, merusak kendaraan umum. Padahal kalau rusak akan merugikan diri sendiri dan yang menggunakan fasilitas kendaraan umum tersebut. Contoh pengingkaran kewajiban yang keempat yaitu tidak membayar pajak. Tidak atau menghindari membayar pajak berarti mengingkari kewajiban warga negara terhadap pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara. Berdasarkan Undang-Undang pengingkaran terhadap pajak hampir dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Mengapa kita harus membayar pajak? Karena pajak merupakan salah satu sumber biaya pembangunan, dan kita yang menikmati hasilnya. Misalnya jalan raya, yang dibuat dengan segala fasilitasnya, itu dibiayai salah satunya oleh pajak. Contoh terakhir dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu nomor 5, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Demikian bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya tiap warga negara wajib ikut serta dalam bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, sesuai perannya masing-masing. Contoh pelanggaran atau pengingkaran kewajiban warga negara terhadap pembelaan negara adalah seseorang pelajar yang tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu tugas atau kewajibannya sebagai pelajar yang baik, dan bahkan sampai menimbulkan perkelahian dan kekacauan di masyarakat. Dengan lain hal ini, secara lebih luas, seorang warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungannya dan negaranya. Dari contoh-contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang telah dijelaskan tadi, maka sebagai warga negara kita harus bisa melaksanakan kewajiban agar hak kita terpenuhi. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara harus berjalan dengan selaras, supaya tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan warga negara. Solusi yang dapat kita berikan berdasarkan kasus-kasus di atas tadi, maka kita dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan hal tersebut harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Serta kita harus menanamkan sikap peduli dan adanya rasa kesadaran pada diri sendiri. Sehingga kita dapat menghindari terjadinya kasus serupa seperti kasus yang dijelaskan tadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat dijelaskan dalam presentasi pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.